Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup anjlok hingga 1% pada akhir perdagangan di hari Senin. Turunnya optimisme pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat ini memperberat IHSG, dan pemberat IHSG datang dari saham Big Caps dengan saham perbankan BBRI menjadi pemberat terbesar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tumbang di awal pekan Senin 13 Januari 2025. IHSG merosot 1,02% ke level 7.016,88. Secara intraday, IHSG dibuka flat di Senin pagi di level 7.088. Sempat bergerak ke zona hijau sesaat dengan menyentuh intraday tertinggi di level 7.094. IHSG sempat turun ke bawah 7.000 di level 6.986. yang merupakan level terendah intraday terendah. Secara year to date, IHSG melemah 0,89%. 8 dari 11 sektor menyeret IHSG ke zona merah. Sektor perindustrian tumbang 1,30%. Sektor keuangan ambruk 1,21%. Sektor teknologi turun dalam 1,09%. Sektor transportasi dan logistik merosot 0,88%. Sektor infrastruktur terjun 0,74%. Sektor properti dan real estate terpangkas 0,70%. Sektor barang konsumsi non-primer turun 0,58%. Dan sektor barang konsumsi primer melemah 0,47%. Sementara sektor barang baku naik 0,58%. Sektor kesehatan menguat 0,21%. Dan sektor energi menanjak 0,10%. Sementara dari sisi saham emiten perbankan raksasa mendominasi penekan IHSG, dengan saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI menjadi yang terbesar mencapai 20,2 indeks poin. Saham BBRI ditutup melemah 3,99% di level Rp3.850 per saham. Saham PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN dan emiten Raja Otomotif PT Astra International Tbk atau ASI yang memberatkan IHSG masing-masing sebesar 14,2 dan 7,9 indeks poin. BREN ditutup melemah 4,07% di level Rp10.025 per saham. Sementara ASI ditutup melemah 3,06% di level Rp4.750 per saham. IHSG ambruk dipengaruhi oleh sentimen global terutama akibat dari kenaikan dolar Amerika Serikat yang cukup tajam di minggu lalu. Dengan indeks dolar Amerika Serikat tembus di level psikologis 109. Di sisi lain, data laporan pekerjaan Amerika Serikat terbaru Desember mengecewakan. Data ini dapat memudarkan harapan investor untuk pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Di sisi lain, pasar juga menanti rilis data inflasi Amerika Serikat Desember 2025. Berdasarkan konsensus trading economics, PPI Amerika Serikat di Desember 2024 akan mencapai 3,2% year on year, meninggi dibandingkan bulan sebelumnya di level 3,4%. Berbagai sumber IDX. Berikut kita simak market spotlight. Pemirsa, IHSG anjlok ke level 7.016, saham ERA dan PANI jadi penekan utama turun 7,5% dan 6,99%. Saham Bangun Kosambi atau CBDK terbang sentuh auto reject atas, naik 25% usai resmi IPO, dan perbankan Big Caps melesu, BBRI turun paling dalam sebesar 3,99%. Dan kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk dicermati. Pemirsa, dari Asia, penjualan mobil dan motor di Indonesia secara year on year di bulan Desember, dan juga ada data soal kredit bank di Indonesia secara year on year di bulan Desember, dan juga ada data soal data terkait dengan kredit bank itu adalah dari Jepang begitu ya. Kemudian dari Thailand ada kepercayaan konsumen Thailand di bulan Desember. Bergeser ke Amerika Serikat, pemirsa, ada data soal neraca anggaran Federal Reserve Federal maksud kami di bulan Desember. Kemudian ada indeks harga produsen inti secara month-on-month di bulan Desember. Dan agenda emiten yang dapat kita cermati, pemirsa, ada Unilever, Inco, PV, kemudian juga Jaya menggelar RUPS. Berikutnya adalah mengenai pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix pagi hari ini dengan Nikkei melemah 1,27% di level 38.691. SCI Singapura dibuka melemah 0,16% di level 3.785. Kospi Korea menguat 0,16% di level 2.493 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,15%.
Saat ini kita sudah terhubung melalui telepon, ada Mbak Rita Effendi, Investment Consultant, Founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Mbak Rita. Halo, selamat pagi. Baik, ya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus pagi hari ini Mbak Rita. Kalau kita highlight sedikit dari pergerakan IHSG yang melemah cukup signifikan, saham perbankan menjadi pemberat dan juga saham PANI ini kemudian juga melemah cukup signifikan. Apa yang Anda bisa highlight dari perdagangan kemarin Mbak Rita? Iya, kalau secara teknikal kemarin kan indeks itu tutupnya di 3016 ya per kemarin ya. Jadi secara indeks itu dia udah membentuk lower low di bawah 7030. Jadi potensi koreksi banget nih indeks itu bisa jebol di bawah 7000 secara teknikal ya. Karena memang faktor pemberat seperti saham banking sama beberapa blue chip itu terkoreksi karena melemahnya rupiah. Kemarin kan rupiah lumayan sampai 16.3 ya. Dan itu membuat beberapa big cap itu dilepas oleh asing. Terus kemudian nanti tanggal 15 Januari akan ada potensi peningkatan inflasi CPI dari Amerika yang akan mengurangi ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed tahun 2025. Itu juga memperlemah rupiah kita ya. Jadi kalau rupiah kita udah lemah, indeks kita biasanya lumayan tertekan karena asingnya itu biasanya belum akan masuk ya. Ditambah data-data kinerja dari emiten perbankan juga belum terlalu positif, growth-nya juga masih turun, jadi itu yang membuat saham perbankan itu kemarin terkoreksi lumayan jauh. Baik, artinya ini untuk IHSG akan terus melanjutkan kondisi koreksi begitu ya Mbak Rita ya? Iya, ada potensi pelemahan, tapi mungkin karena US dollar-nya menguat, akan ada peralihan ke saham-saham US dollar earner, jadi saham yang mempunyai pendapatan dalam mata uang US gitu loh. Jadi seperti batubara, mungkin komoditi lain, oil, timah, mungkin kayak Antam juga kemarin kan lumayan naik juga. Ya, berarti saham-saham berbasis ekspor ya? Ya. Oke. Kemudian saham-saham yang mungkin core bisnisnya terlalu banyak melakukan impor, ini biasanya dihindari begitu ya, karena terkait dengan pelemahan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri. Oke, kalau kita bicara mengenai sebuah momen untuk bisa dimanfaatkan pelemahan dari saham-saham perbankan lah ya. Tadi kalau kita lihat BBRI menjadi salah satu saham berbasis perbankan yang memberatkan pergerakan IHSG kemarin karena melemahnya cukup signifikan. Kalaupun ingin dilihat ini sebagai momen untuk masuk, belum bisa dimanfaatkan untuk masuk ya, Mbak Rita, karena sesuai proyeksi Anda, pelemahan akan terus berlanjut untuk IHSG dan juga mungkin untuk saham-saham berbasis perbankan. Iya, kelihatannya kalau lihat dari tekanan jual asing lumayan masih gede ya kemarin. Udah gitu kan belum ada satu sinyal positif yang bisa membuat saham ini rebound dalam jangka pendek. Tapi mungkin kita bisa perhatikan dari mata uang kita. Kalau misalnya rupiah ada pergerakan penguatan, maka saham-saham banking ini bisa menjadi menarik. Satu, oversold. Kemudian yang kedua, kalau rupiahnya membaik, biasanya akan ada masuk dana dari asing. Baik. Nah itu mungkin itu baru bisa jadi momentum kenaikan harga saham perbankan. Oke, tapi kalau secara valuasi untuk saham-saham berbasis perbankan sejauh ini memang sudah overbought atau seperti apa Mbak Rita? Sehingga kemudian mungkin secara teknikal investor kemudian ingin melihat bahwa ini adalah memang sebuah momen yang dimanfaatkan untuk dilepas terlebih dahulu karena sudah overbought. Nanti kalau memang sudah ada level support yang menarik bisa masuk lagi gitu. Oh, kalau dari saham sebenarnya udah murah ya, secara valuasi murah, secara teknikal juga oversold sebenarnya. Cuman nggak ada flow aja, nggak ada interest dari investor besar untuk masuk. Makanya kalau kita lihat jumlah investor retail di BRI itu naik signifikan. Kemarin juga saya ada sempat membuat konten tentang jumlah BBRI pemegang saham per tanggal 31 Desember itu retailnya udah 653.000 dari yang waktu tengah tahun itu cuma 500.000 sekian. Jadi kenaikannya
terdistribusi ke retail gitu loh Pak. Artinya ini sebetulnya menjadi sebuah indikator yang positif begitu ya, sehingga kemudian sebetulnya pergerakan dari harga saham BBRI sendiri juga nantinya tidak kemudian tergantung kepada apa yang dilakukan oleh investor asing begitu ya, karena investor retail ataupun domestik gitu ya, ini mostly yang memiliki saham BBRI atau seperti apa Mbak Rita? Oh gini, jadi kalau terdistribusikan retail berarti kan nggak ada big money yang naikin. Ini semua receh nih, kecil-kecil. Jadi kenaikannya itu akan sangat bergantung nanti kalau udah ada big investor masuk. Biasanya kalau terdistribusi kayak gini, biasanya agak lama jadinya. Baik. Mesti tunggu big money nih. Big money dan juga momentumnya. Dana besar yang narik retail keserap semua, seperti halnya contoh kayak saham brand gitu kan. Waktu awal-awal kan retailnya dikit gitu. Dan ini juga menunggu momentum kemudian bisa masuk lagi gitu ya, dana-dana besar ini begitu ya. Oke, baik. Kalau kita lihat beberapa sentimen-sentimen terkait dengan makro di Indonesia, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ada yang bisa ditunggu nggak sih, ataupun mungkin ada yang bisa dicermati nggak? Kemungkinan rapat Dewan Gubernur itu tanggal 14 sampai 15 Januari masih akan hold rate-nya di sekitar 6%. Jadi kalau masih hold belum ada terlalu sinyal positif untuk rupiah kita sih sebenarnya. Tapi ya kita tinggal tunggu apakah nanti US-nya yang akan terkoreksi gitu kan. Sekarang kuat banget nih terhadap semua mata uang. Sekarang belum ada, masih kuat banget, DXY index-nya itu masih kuat banget. Oke, kalau secara proyeksi dari pergerakan rupiah sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Kurang lebih kemudian sama seperti yang Anda tadi sampaikan terkait dengan proyeksi IHSG, masih kemudian melanjutkan potensi koreksinya atau seperti apa Mbak Rita? Kelihatannya rupiahnya masih akan terus melemah ya, belum ada satu katalis positif dari dalam negeri yang bisa membuat tuh rupiah itu menguat gitu. Malah ada potensi kemarin itu kan break 16.300 resisten itu akan membuat rupiah itu ngetes ke 16.580. Baik. Jadi kelihatannya masih cukup akan bertahan nih di kisaran 16.000 sekian, mungkin parahnya bisa 16.600, 16.700. Baik. Lalu apa strategi investasi yang cukup bijak lah di tengah net sell asing saat ini Mbak Rita? Karena rupiah kita tadi lemah dan US menguat, ada baiknya atau kalau kita perhatikan rata-rata dana itu banyak berputar ke saham yang US dollar earner, yang berpenghasilan US, komoditi seperti CPO. Kita lihat kemarin beberapa saham CPO itu terjadi pergerakan yang sangat menarik, saham batu bara. Dan saham batubara juga ada potensi katalis dari penurunan royalti yang dirumorkan akan terjadi di bulan ini ya. Tapi entah benar apa enggak, kita masih tunggu beritanya. Kemudian kalau kita lihat juga kayak saham-saham seperti Pins juga mengalami pergerakan yang cukup menarik karena ada rebound. Medco kemarin Antam rata-rata tuh masih di komoditi sih. Artinya ini secara valuasi menarik atau memang mau tidak mau ini walaupun mungkin masuknya sudah harga premium, tapi ya daripada portofolionya didiamkan begitu saja, ini kemudian menjadi satu sektor yang menarik untuk bisa dimasuki gitu ya? Iya, sama ada potensi beberapa saham itu masuk ke MSCI, karena kan MSCI kan diumumin sekitar Februari. Baik. Oke, sebelum kita membahas mengenai saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini, Mbak Rita, kita akan update terlebih dahulu untuk pembukaan IHSG di pagi hari ini. IHSG dibuka menguat 0,15% di level 7.027,735. Sejauh ini saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers adalah Ratu, kemudian juga ada CBDK, ada Wi-Fi, JSPT, MPOW, DAAZ, MPWA, BB, kemudian juga GPSO dan HGII. Top losers ada AMMN, ada Arna, CMRY, DGWG, DOH, kemudian juga DSNG, GZC, OHALO, INDF, IOTF, dan juga ISSP.
Oke, kalau kita lihat Bangun Kosambi Sukses beberapa waktu yang lalu sudah melakukan IPO, sempat ARA. Analisis Anda terkait dengan saham ini seperti apa, Mbak Rita? CDBK mungkin lebih ke sentimen ke grup ya, karena memang grupnya itu salah satu yang mencuri perhatian untuk investor karena kenaikannya trennya cukup panjang. Jadi lebih ke sentimen grup ya kalau secara properti sektor, karena kan CDBK itu ada di sektor properti, belum ada satu katalis yang sangat menarik untuk di sektor ini ya, tapi lebih ke owner atau lebih ke paninya atau PIK 2. Jadi saham yang salah satu yang melesat tinggi. Ya, walaupun PANI juga ini jadi penekan utama ya kemarin ya, turun 7,5%. Iya, profit taking biasanya, sell news karena anak usahanya sudah IPO, baru hari ini rebound. Baik, oke. Usai jeda berikut ini kita akan bahas saham-saham pilihan dari Anda, Mbak Rita, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mbak Rita. Kita akan bahas mengenai saham-saham pilihan dari analis, diantaranya adalah ada TAPG, kemudian juga ada TINS, ANTM, dan juga ada Medco ya, dengan rekomendasi seluruhnya buy dengan TAPG dengan support di 770, resistance di 775, kemudian TINS support di 1040, resistance di 1100, Antam dengan support 1420, resistance di 1655, dan Medco dengan support di 1070 dan resistance di 1170. Untuk TAPG silakan Mbak Rita untuk analisisnya. TAPG kemarin terjadi pergerakan yang sangat menarik ya, karena TAPG itu break resistance di 775. Akhirnya dia diperkirakan akan menuju target ascending triangle di 860. Dan kemarin kalau kita lihat harga CPO itu lumayan naik beberapa hari. Dan TAPG itu kan kemarin sempat koreksi lumayan ya. Jadi udah downtrend, potensi untuk balik ke uptrend lagi. Walaupun kalau kita lihat secara volume perdagangan saat ini belum terlalu besar ya, tapi boleh dipantau. Baik, TAPG harga terakhir, apakah ini menjadi sebuah level menarik untuk dimasuki, Mbak Rita? Tetap menarik ya. Kalau bisa sih di bawah 800 ya. Oke. Sekitar 790, 795, tapi jangan sampai 770, karena kalau 770 berarti secara teknikal ini jadi gagal gitu loh, nggak jadi rebound. Baik. TAPG dengan rekomendasi buy, mainnya jangka pendek saja? Ya, kita untuk sementara lebih baik pendek-pendek image-nya, karena memang terjadi gimana ya, karena perubahan itu cepat banget. Kalau kita lihat kan sekarang indeks 7025 agak sedikit rebound, tapi kan banking sector udah koreksi semua nih. Kalau sampai ada perubahan berita, ternyata ada flow asing atau US dollar tiba-tiba melemah, rupiah menguat, itu dana bisa pindah semua tuh ke bank yang udah koreksi dalam. Baik, berarti kita hanya untuk trading jangka pendek saja begitu ya, untuk strategi investasi yang paling aman sementara itu. Oke, baik. Dari TAPG kita ke TINS, seperti apa Mbak Rita? Ya, TINS juga kemarin rebound ya, jadi juga lumayan menarik hari ini walaupun bertahan di 1070 ya. Jadi sebenarnya TINS itu akan lebih bagus kalau dia bisa nge-break resistance 1100. Kalau TINS nge-break di harga 1100, maka akan potensi banget TINS untuk lanjut rally ke 1225. Tapi kalau dia gagal, sekarang kan 1070 nih, kelihatannya nggak terlalu ada pergerakan, mungkin karena marketnya baru buka ya. Tapi kalau 1040 berarti kita mesti cut, karena itu dia kemungkinan itu gagal. Tapi kalau dia bisa break, itu potensi double bottom tuh 1225. Baik, secara teknikal menarik, tapi kalau secara fundamental sebetulnya seperti apa sih? Sejauh mana masalah terkait dengan governance ini menjadi satu concern untuk TINS sendiri, Mbak Rita? Kalau menurut kita sih ya, kalau adanya kemarin proses panjang daripada kasus Timah itu malah lebih positif, karena illegal mining itu kan lebih akan ditanggulangin. Jadi semuanya kan karena lagi fokus nih, jadi nanti akan illegal miningnya tuh berkurang. Baik, artinya ini... Jadi potensi cuan di TINS itu malah lebih bagus nantinya di jangka panjangnya.
Oke, dijadikan sebuah momentum untuk memperbaiki kinerja dari mining sendiri begitu ya? Iya, Oke, karena dalam sorotan ya, jadi benar-benar diperhatiin banget sih. baik. Dari TINS kita bergeser ke Antam, seperti apa Mbak Rita? Ya, Antam juga berhasil rebound dari support jangka pendek ya di 1400. Kemarin juga terjadi rally panjang dan hari ini melanjutkan penguatan di 1485 juga. Jadi kalau misalnya Antamnya tadi bisa nge-break 14 itu, dia akan nge-test resisten di 15.6. Dan jika berhasil nembus, maka akan potensi dia tes lagi 17.25. Sama Oke. kayaknya ada rumor kebijakan buat ekspor nikel ore ya, temen aku belum terlalu jelas ya soal ini. Baik, Kayak boleh diperhatikan ya Antam. baik. Saham Antam sendiri ini sejauh ini berada di level 1480-an ya. Ini kemudian menjadi satu level yang menarik untuk bisa masuk ya, Mbak Rita ya. Ya, boleh diperhatikan dengan target 15.7 Baik, baik. tambah lumayan. Dari Antam kita ke Medco terlebih dahulu. Seperti apa untuk Medco? Kebetulan Medco kemarin oil juga naik banyak dan biasakan Medco itu sangat sensitif dengan kenaikan harga komoditinya, di sini oil. Jadi kemarin Medco juga terjadi kenaikan dengan volume yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya Medco bisa bertahan di sini terus dia akan tes di atas 1350 tes next resistannya, maka ini akan bentuk kayak triple bottom gitu loh. Jadi yang tadi yang trennya sideways ini bisa jadi bullish. Baik, oke. Sejauh ini bergerak di level 1205, dibuka di level 1200 tadi ya. Sempat menyentuh level Iya, hari ini 1215. masih belum terlalu ramai. Baik, untuk Medco sendiri juga mainnya jangka pendek aja dulu ya, sama seperti saham-saham yang lain yang tadi kita bahas semua. Benar, karena saham sektor komoditi itu sangat sensitif dengan kenaikan harga komoditasnya. Kalau lagi naik dia juga naik kencang, kalau turun juga terkoreksinya lumayan. Jadi mungkin dikawal dulu dengan technical chart, kalau memang dia terus menguat, itu Baik. masih bisa ditahan sih. Oke, itu tadi dia Kalau saham. misalnya, wah udah mulai ngapot, buang deh. Ya, saham-saham analis yang sudah direkomendasikan di pagi hari ini. Mbak Rita, singkat saja untuk ya strategi perdagangan sampai dengan nanti sore masih kemudian berlaku seperti tadi ya. Ini semacam summary dari apa yang Anda tadi sempat sampaikan. Mainnya jangka pendek aja atau seperti apa? Sementara ya, karena indeks ini 7.030 ini juga secara teknikal agak rawan ya. Takutnya dia akan koreksi. Untungnya hari ini saham-saham banking kelihatannya mulai ada perlawanan yang mulai ada rebound ya. Jadi Baik. itu juga membuat indeks kita pun lebih nggak lanjut turun lah. Kalau misalnya turun lagi ya ini udah di bawah 7.000 kali. Baik. Jadi mungkin lebih hati-hati dulu saham-saham yang kalau kita lihat saham-saham konglomerat kemarin tuh ada koreksi kayak hari ini Brand juga minus 200. Secara teknikal di bawah 10.000 jadi kurang begitu menarik. Buat yang udah punya posisi mungkin lebih dikonsider untuk trailing stop. Baik. BRFS yang juga harusnya harga emasnya naik, hari ini terkoreksi kurang pricing. Baik, itu tadi beberapa analisis yang dapat dijadikan referensi untuk berinvestasi di hari ini. Namun kemudian keputusan investasi kembali ke investor. Dan Mbak Rita, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda Mbak Rita. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, terima kasih.